jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berkumpul kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, ya, baik yang secara onsite maupun secara online. Kita berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan membuka hati kita untuk menerima berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan pada pagi ini buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapa Surgawi, in Jesus name, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menguduskan kami, memperkenankan kami untuk datang dalam hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang siap bekerja di dalam kami dan di antara kami. Biarlah Tuhan Kau terus melembutkan hati kami, supaya berkat rohani yang kami terima pada pagi ini, yaitu kehadiran-Mu, firman-Mu, sukacita dan damai sejahtera, itu kami dapat terima sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dan sehingga hidup kami Tuhan semakin dibentuk, semakin dipulihkan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan Engkau. Hanya nama Yesus yang kami lulukan di tempat ini. In Jesus name kita semua katakan amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, Kau Allah yang setia. Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan kami pemilik hidup ini. Terima kasih, terima kasih. Katakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Katakan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Tolong yang setia di dalam kesesakan. Mari datang lebih sungguh lagi dan katakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak. Amin. Perisai perlindungan, keselamatanku. Benar Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Dia penolong, yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra.
Yes Lord. Berikan perlindungan, keselamatan. Oh Yesus Allah, haleluya. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong dan setia di dalam kesesakan. Mari sembah Yesus, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu, tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan jalannya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan jalannya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan jalannya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada pertolongan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung Tuhan, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami muliakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami muliakan kehadiran-Mu dalam hidup kami yang mau matatur yang sekian karabasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berhenti. Tuhan Kau anugerahkan. Setiap langkah kami ada kasih setia-Mu. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu memenuhi segala pengetahuan, melebihi segala pengetahuan Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan
jadi dasar dalam kehidupan kami. Bukan hanya Tuhan di bibir kami mengucapkan kasih Tuhan, tapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikanlah ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Yes, Lord. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
dekat padamu, agar kami dekat padamu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau, selalu dekat dengan kasih-Mu, mengalami kasih-Mu tiap-tiap waktu kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam kedalaman hati kami. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Beri kami hati yang taat untuk setiap firman-Mu yang kami dengar. Berkati hamba-Mu, beri godly wisdom Tuhan, your anointing Tuhan ada pada hamba-Mu. Sehingga kami Tuhan mendapat kekuatan yang baru untuk semakin setia dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kita semua katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom kembali bagi saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti di rumah masing-masing. Hari ini hari yang spesial bagi saudara yang merayakan tahun baruan Chinese. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Semoga berkat kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, kesehatan, perlindungan semua boleh kita alami di tahun 2021 ini. Nah, seperti saudara mungkin mengikuti beberapa hari yang lalu, New South Wales Premier sudah mengizinkan kita untuk bisa lebih leluasa lagi. Karena itu kami mau encourage saudara-saudara yang di rumah bisa datang minggu depan untuk ke CRC ini kita beribadah bersama ya. Nanti di live group juga saya akan encourage untuk ingatkan para anggota live group untuk bisa datang kita berfellowship bersama di tempat ini. Ya, ada pengumuman sedikit lagi sebelum kita menyambut firman Tuhan. Sabtu ini coming adalah Sabtu pertama kembali kita mengadakan Men's and Women's Fellowship. Kita adakan spesial, kita adakan piknik di Longjetty Central Coast. Nanti saudara akan bisa mengikutinya melalui live group atau di announcement gereja exactly-nya di mana. Kira-kira kita akan kumpul di sana 11.30. Karena ada pandemik, ada kesulitan, kita bawa makanan sendiri-sendiri dari rumah atau on the way bisa beli fish and chips daerah sana. Jam 11 gitu, lalu kira-kira 20 menitan sampai di tempat di pantai sana. Nanti Om Sem yang sudah pilihkan tempatnya di sana, Pak Sem, kita akan berkumpul, kita will have a good time untuk Men's and Women's Fellowship yang pertama kali 2021 ini. Nah baik saudara, saya percaya kita semua sudah siap untuk menyambut firman Tuhan, amin. Ya.
Hari ini kita kembali dilayani secara spesial, saudara. Biasa ada kita dilayani berbagai cara ya. Ada yang recording seperti Pak Rubin Adi kemarin ini. Ada yang datang dari Lampung, saudara Pak Budi di sini. Hari ini hamba Tuhan yang spesial. Dia sudah standby jam 5 pagi di Jakarta, live, ini bukan recording saudara. Dia akan melayani kita dengan live, karena hari ini hari yang spesial, Imlek, juga Valentine's, dua-duanya berhubungan dengan family, relationship, dan saya pilih pakar relationship, hamba Tuhan, Pak Jarod Wijanarko, yang akan melayani dari Jakarta live, dia sudah standby. Mari kita sambut firman Tuhan dan Pak Jarod. Mari silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan melayani hari ini. Bagi saya juga istimewa ya, karena bersuka cita diberi kesempatan melayani Tuhan pagi-pagi. Tapi memang saya sejak pandemi ini bangunnya pagi, tapi tidurnya lebih awal ya, jam 8 kadang udah tidur ya, karena waktu pandemi ini kan Indonesia setiap hari masih bertambah 11.000, 12.000 per hari. Yang meninggal kemarin 160 orang sehari. Jadi ini bukan merah lagi ya, hitam. Jadi kita harus betul-betul menjaga, bagi saya ya yang di Indonesia harus betul-betul menjaga kesehatan. Dan ada yang mencoba menghitung jumlah penduduk di muka bumi dibagi berbagai industri vaksin dengan kapasitasnya, diperhitungkan juga percepatan penambahan kapasitas. Kapan selesai umat manusia di dunia ini divaksin semuanya? 7,4 tahun. Jadi saya harus menyiapkan pikiran hati saya untuk long march. Tidak berharap terlalu cepat. Misalnya habis Paskah, COVID selesai. Paskah tahun berapa? Paskah 7 tahun lagi gitu ya. Jadi saya tidak mau memberikan iman-iman janji-janji yang bombastis. Nah, kita nggak bahas COVID hari ini ya. Di hari raya yang 2 digabung jadi 1, Imlek dan Valentine. Tadi juga pujian sebelum firman Tuhan, saya siapin dua PowerPoint ya. Ini atau ini gitu ya. Kadang hamba Tuhan tuh bisa bingung ya. Begitu nyanyi lagu ajarilah kami bahasa cintamu, itu dia. Saya akan sampaikan mengenai cinta di dalam pernikahan. Jadi mohon maaf yang belum menikah, ya simpan sebagai ilmu ya, toh nanti akan menikah juga. Dan juga esensi yang sama bisa dipakai untuk komunitas kan, untuk perusahaan, untuk sesama ya, tapi terminologi bahasa-bahasa yang saya pakai nanti tentu suami dan istri ya. Saya akan sampaikan PowerPoint supaya dalam waktu yang singkat ini bisa menyampaikan hal yang lebih cepat ya. Nah, menjadi suami, menjadi istri yang membahagiakan. Mulai dengan suami dulu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini ayat untuk suami. Jadi suami yang membahagiakan istri adalah suami yang penuh cinta. Dan cinta itu diantaranya adalah kasih mesra. Maka belajarlah untuk penuh cinta dan mesra. Nah, mesra bagi wanita itu berbeda dengan mesra bagi laki-laki. Ya, kalau bagi laki-laki mesra itu ya langsung habis mesra intim. Ya, intim itu maksudnya hubungan suami istri gitu. Sedangkan ketika dengar kata intim gitu ya, wanita yang dibayangkan itu ngobrol gitu ya. Jadi kalau Bapak betul-betul nih mau membahagiakan suami ya, maka berikan angpau, boleh ya. Tapi selain itu berikan telinga. Nah, loh ya, berikan telinga untuk istri. Saudara mau dekat dengan sahabat di kantor dan dia wanita, berikan telinga ya untuk mendengarkan. Nah, itulah laki-laki yang penuh cinta. Dan pasti ya bisa
Ya kan kadang-kadang kalau menikah itu, aduh Pak, saya tuh males Pak dengerin istri saya. Mulutnya itu loh Pak banyak ngomong. Waktu pacaran juga banyak ngomong, ya kan? Tapi ada cinta. Kenapa waktu pacaran kita dengerin pacar kita? Karena ada cinta. Cinta itu memampukan kita ya untuk mendengar. Jadi bapak-bapak yang nggak mau dengerin istri, bukan saya menghakimi ya. Cintanya kemana Pak? Gitu ya. Jadi berikan telinga Anda ya, itu angpau yang bagus buat istri. Dan sepanjang tahun, bukan cuma Imlek ya. Penuh cinta romantis dalam arti bukan seks ya. Tapi kalau istri lagi galau, pegang tangannya, ajak berdoa. Nyebrang tangan, digandeng ya. Gandeng tangannya. Apalagi kalau teman saya bilang, apalagi kalau masuk mall ya, waduh itu harus digandeng ya. Digandengnya kenceng-kenceng lagi. Kenapa digandeng kenceng-kenceng? Biar nggak masuk toko. Itu bukan mesra, itu namanya mengikat ya. Wah, masuk mall digandeng begitu. Masuk areal yang mahal-mahal ya. Nyebrang jalan malah nggak digandeng. Wah, itu bukan mesra namanya ya. Yang kedua, bagaimana suami membahagiakan istri? Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi rajin menjadikan kaya. Tolong menolong. Nah, saya yakin ini untuk orang-orang Australia sudah biasa. Tapi untuk orang Asia, atau Asia yang merantau ke Australia, harus segera membiasakan diri. Jadilah suami yang rajin. Apalagi masa pandemi. Saya lewati data ini ya. Kenapa harus rajin? Kan milenial ini suami istri sama-sama cari uang. Suami istri kenapa nggak sama-sama pekerjaan domestik? Pandemi nggak kemana-mana di rumah, suaminya males gitu ya. Piring kotor ya dibiarin, lantai kotor ya dibiarin. Lah saya kan itu kan kerjaan wanita gitu ya. Mana ayatnya? ya, yang ada ayatnya itu bertolong-tolonglah ada ya. Jadi bapak-bapak yang rendah hati itu bapak-bapak yang mau melakukan pekerjaan domestik ya. Ini yang buat orang-orang Indonesia juga harus ini ya. Pandemi, duitnya sedikit, pembantu pulang kampung kan untuk menghemat biaya, lalu suaminya malas, waduh, ya itu bikin jengkel ya. Wah, apalagi istri malas. Wah, lantai berantakan, kotor, dapur kotor, main gadget terus gitu ya. Oke, tapi suami dulu, nanti untuk wanita ada bagiannya. Tapi samalah suami istri sama juga ya, pria wanita sama. Kalau mau membahagiakan pasangan, jadilah orang yang rajin. Mau melakukan pekerjaan domestik. Ibu boleh seorang direktur di kantor, ya di rumah ya ibu, istri. Jadi sama-samalah gitu ya, mau melakukan pekerjaan domestik. Baru setelah itu sama-sama teman tidur. Jadi bapak jangan cuma menjadikan istrinya itu teman tidur. Maaf saya bicara kasar gitu. Kalau istri cuma teman tidur ya itu betapa rendah kualitas pernikahannya. Nggak sama-sama kerja, nggak sama-sama pekerjaan domestik, nggak sama-sama melayani, nggak sama-sama berteman, nggak sama-sama olahraga, cuma teman tidur. Maaf, itu terlalu rendah nilai pernikahannya. Karena itu mari kita menjadi laki-laki untuk para suami ya, yang mau rajin pekerjaan domestik. Suami penuh cinta membahagiakan istri dengan tindakan nyata dan bukan kata-kata. Ya, walaupun banyak istri juga yang suka dengan kata-kata. Ya, kalau kita bicara bahasa cinta, ada yang bahasa cintanya itu kata-kata pujian. Nah, ini perlu ya, Bapak bilang, "Mah, aku tuh sayang kamu, aku tuh bersyukur dapat kamu." Wah, itu wanita yang bahasa cintanya kata-kata senang. Tapi kalau istrinya ini kebetulan wanita yang bahasa cintanya tindakan melayani, dikasihnya kata-kata, lu banyak ngomong, itu cuci piring. Jadi wanita itu macam-macam lah, tergantung nasib bapak itu punya istri yang model mana ya. Kalau istrinya itu tindakan melayani, udah jangan banyak ngomong, cuci piring gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang bikin wanita jengkel ini ya, saya mewakili ibu-ibu dulu ya, yang bikin istri-istri jengkel itu loh, suami itu loh, nggak jujur gitu ya, apalagi soal keuangan, dari mananya nggak jujur, di kantor ada apa nggak jujur, punya duit apa nggak jujur, jadi itu membuat wanita galau. Kenapa?
Kalau nggak jujur dalam hal tadi ngapain gitu ya, jangan-jangan nggak jujur dalam cinta. Jadi membuat dia tuh penasaran, kurius. Karena kurius bisa naik jadi cemburu, lalu berbicara seperti orang menginterogasi. Cara membuat orang yang cemburu nggak cemburu lagi adalah dengan kejujuran. Cara membuat orang yang kurius nggak kurius lagi adalah dengan kejujuran. Ya. Dan kalau jujur bertengkar, hadapi pertengkaran dengan baik. Karena kadang-kadang kejujuran itu membuat bertengkar. Gitu ya. Jadi, Ma, jujur, aku punya ini, wah dia minta, gitu ya. Tapi jujur itu harus berhikmat juga. Kalau istrinya punya jelek, lalu tanya, Ma, Pak, aku cantik nggak? Nggak. Nah itu kejujuran yang bikin berantem itu ya. Jadi kalau istrinya jelek, lalu Pak, aku cantik nggak? Gitu. Jawablah dengan hikmat, Pak, Ma, cantik itu nomor 1, nomor 2. Tapi kamu tuh orangnya baik sekali. Jelah. Ya, kecantikanmu bagi saya sudah cukup ya. Di dunia ini ya nggak paling cantik, tapi kan hidup ini nggak makan kecantikan, tidur ya merem ya, tapi makan kebaikan. Jelah, gitu ya. Jangan kamu paling cantik se-Melbourne, se-Sydney, ya itu gombal juga. Paling cantik nomor 10 juga enggak ya. Tidak perlu pujian yang gombal, yang lebay. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kita perlu belajar jujur gitu ya. Yang berikutnya lagi, apa yang membuat orang bahagia? Kenapa jujur? Karena orang fasik akan musnah, tetapi jujur akan mekar. Jadi orang jujur akan diberkati, orang jujur akan mujur. Jadi kadang-kadang memang pilihan yang sulit gitu ya. Jujur nggak ya, jujur nggak ya, gitu ya. Jujur jadi tahu dia, ya pilihlah untuk jujur karena menikah itu hidup bersama jangka panjang. Relasi yang kuat dibangun dalam kejujuran. Walaupun sering kejujuran membawa pertengkaran, tapi bertengkar dengan benar, tanpa kata-kata yang memberikan label, menyerang pribadi, justru akan membangun relasi. Yang keempat, suami yang membahagiakan istri adalah suami yang mau berubah. Kenapa? Karena kita sendiri secara pribadi, ini bukan demi istri, demi anak, demi apa, tapi demi Tuhan, demi diri sendiri, firman Tuhan mengajarkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, apa yang baik. Dan jadi begitu kita lahir baru, dilahirkan kembali, kita harus punya kemauan untuk berubah. Dan berubah itu bisa kok, pasti bisa. Saya orang sanguin, foto karakter saya kuning, DISC saya tipe intim. Dan saya sukanya ngomong ya, Bapak Ibu lihat saya aja begini kelihatan, wah ini orang banyak ngomong nih. Banyak ngomong, banyak ketawa. Orang Jawa bilang gelegesan gitu ya, cengengesan. Coba sekarang cengengesan ketawanya itu ada nilainya karena mengenal firman Tuhan. Kalau dulu belum bertobat emang betul-betul cengengesan, bercanda melulu, ketawa melulu, tapi meledek orang yang jelek-jelek gitu ya. Jadi waktu saya SMA, saya kuliah, itu kalau kuliah nggak nyatet saudara ya, cuma dengerin karena saya gaya belajar saya auditory. Betul-betul nggak suka nulis. Kalau mau ada ujian, cari teman melankolik yang gaya belajarnya visual tulisan. Lalu mereka pasti mencatat dengan rajin dan rapi. Karena orang sanguin kayak saya banyak ngomong, pandai merayu, pandai mendekati, ya kan? Cari teman melankolik yang tidak banyak bicara, tapi banyak menulis, banyak berpikir, tulisannya lengkap dan rapi. Nah, saya pinjam untuk difotokopi. Jadi saya itu orang yang nggak suka nulis, saudara. Jadi saya mau saksikan saja bahwa kalau saya menjadi penulis buku tanpa editor, tanpa ghostwriter, saya tulis sendiri, dan sudah 66 buku, itu saya berubah luar biasa. Jadi contoh aja bahwa manusia itu bisa berubah kok, gitu ya. Belum lagi berubah dari tukang marah menjadi tukang sabar. Ini anak saya yang dulu di Melbourne sekolahnya ya, tapi ini foto yang sebelah kiri waktu kita ketemu di Sydney. Nah, anak saya juga sudah berubah ya. Tapi waktu SMP, waduh, marah-marah terus. Bahkan kepala sekolah dimarahi, guru dimarahi, semuanya dimarahi. Dalam bahasa Jawa dilabrak gitu ya, bukan dimarah lagi. Maaf nih sampai kayak dimaki-maki. Sampai istri saya itu nangis-nangis. Istri saya juga dilawan. Tapi ketika kepala sekolah dilawan, waduh, itu sampai saya berdoa, Tuhan, jangan sampai sekolahan tahu kalau itu anak saya, Tuhan, jangan sampai tahu, Tuhan. Waduh, saya berdoanya begitu, saudara. Waduh, lalu akhirnya istri saya bingung. Ini anak siapa sih gitu? Ya kamu bikin sama siapa? Ya sama kamu gitu. Kenapa nanya anak siapa? Ya kan nggak kayak saya, nggak kayak kamu. Ini kayak siapa? Baru saya jujur dengan masa lalu, termasuk
kelemahan. Saya bilang, waktu saya SMP saya kayak begitu, saya tukang marah. Waktu saya SMA juga saya begitu, saya tukang marah. Lah kenapa kamu sama saya nggak marah, kata istri saya. Karena saya pacaran 6 tahun, menikah 30 tahun, anak saya lulus kuliah, bahkan kemarin menikah. Waktu menikah anak saya nomor 1 menikah, baru tahun lalu, itu aja di pernikahan dia bilang, yang saya ingat tentang papa mama itu, aku jadi anaknya belum pernah lihat mereka bertengkar. Itu role model kami dan tujuan goal pernikahan kami. Waktu anak saya mau berangkat ke Singapura untuk kuliah tuh dia pernah nanya, papa mama pernah bertengkar gitu. Jadi saya bilang sama istri saya begini, kamu ketemu saya setelah saya lahir baru dan saya berubah. Jadi saya nggak pernah marah sama kamu. Tapi sebelum saya lahir baru, ya itu dia, kayak anak kita. Itu dulu saya pikir saya lahir baru, saya berubah, saya lahirkan anak dengan DNA yang sudah berubah. Ternyata masuk surga nggak bisa nebeng, buah roh nggak bisa nebeng. Setiap pribadi harus menghasilkan buahnya masing-masing, prosesnya masing-masing. Itu pengertian yang saya dapat. Tapi ketika saya jujur dengan istri, kalau saya dulu begitu, istri saya punya harapan. Berarti anak bisa berubah. Waktu saya cerita sama anak saya dapat role model dan harapan. Karena ternyata dia marah-marah pun bukan bahagia. Dia frustasi dengan dirinya. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Lalu begitu saya cerita, dia baru tahu, oh ini sumber masalahnya. ini pohonnya ini. Dan anak saya berkata, kalau papa bisa berubah, berarti aku bisa juga ya. Gitu. Saya bilang bisa, tapi juga nggak cepet. Papa mencapai kedewasaan psikologis umur 22 tahun, dipercepat dengan lahir baru. Kalau kamu lahir baru, kamu bisa lebih cepat. Gitu. Jadi itu bisa berubah. Perubahan saya membuat harapan bahwa anak saya akan berubah, baik harapan untuk istri ataupun anak. Kalau kita berubah, kita menjadi teladan perubahan bagi orang lain di dalam keluarga. Ya, perubahan saya membuatnya istri bahagia dan semakin membahagiakan saya dengan perubahannya. Pasangan bahagia semakin sepadan dan serupa. Kenapa semakin serupa? Karena masing-masing mau berubah ketika melihat pasangannya berubah. Saya lewati soal keuangan, ya. Nah, sekarang 2 poin aja untuk istri, 2 poin. Apa yang membuat suami bahagia? Gitu ya. Atau dibalik, apa yang membuat suami takut? Gitu. Yang membuat suami takut tuh istri yang galak, gitu ya. Makanya dia nggak berani jujur. Apa sih susahnya jujur? Gitu ya. Jawabnya dalam hati, dia nggak berani ngomong. Gitu ya. Karena galak. Coba Anda punya anak, ulangannya nilainya 3, gebukin, nilainya 3, digebukin lagi. Besok dia nggak berani cerita kalau nilainya 3, kalau nilainya 7 baru dia berani cerita. Ya, kenapa? Karena takut digebukin, ya kan? Sama juga, ya kan? Ada ibu yang tanya sama saya, Pak, kenapa ya suami saya tuh nggak mau jujur sama saya, nggak mau ngomong gitu. Saya nggak berani jawab, saudara. Kenapa? Tak lihat ibunya, mukanya mengerikan. Ya, muka mengerikan begini, gimana berani cerita gitu ya. Saya nggak berani jawab gitu ya. Sebentar, tak nangis dulu, saudara. Jadi, waduh, itu saya nggak berani jawab gitu. Sekarang aja khotbah, ini jawaban buat ibu-ibu. Ya, jangan jadi wanita yang menakutkan ya, biar suaminya berani bercerita ya, Bu ya. Nah, kenapa nggak berani terbuka? Karena takut. Karena waktu terbuka dimarahi. Waktu terbuka, Ma, aku ngasih uang sama adikku gitu ya. Jangan dimarahi. Dulu saya pernah terus terang juga pernah nggak terbuka ya. Saya pernah nggak jujur. Saya diam-diam ngasih uang ibu saya gitu kan. Lalu istri saya juga memang marah. Marahnya pasti 2 hal ya. Kenapa nggak bilang? Kenapa ngasih? Tapi singkat cerita istri saya berubah. Jadi ketika saya janji untuk terbuka, lalu saya cerita, saya mau kasih uang ibu 1 juta gitu. Lalu istri saya bilang, tambahilah, kasihan, tambahin 500.000, jadi 1,5. Nah, ketakutan saya hilang karena istri saya tidak marah, bahkan dia usul lebih banyak. Kalau istri saya marah dan terus marah dan selalu marah, jangan-jangan sampai hari ini saya belum berubah. Karena bagi saya menolong ibu harus suatu nasar di hadapan Tuhan, tapi kalau cerita dimarahi. Lalu pilihannya apa dong gitu ya? Pilihannya adalah tidak jujur tapi nggak bohong. Ngasih ibu, ya berapa? Nggak usah tahu. Nah itu kan berarti kan jujur, tapi tidak bercerita berapa. Kalau bercerita marah. Tapi kalau ngasihnya berapa? Cuma 100.000. Padahal 1 juta, berarti bohong. Tapi akhirnya saya tidak perlu memilih
tidak jujur tapi nggak lengkap gitu ya, enggak. Akhirnya kita bisa terbuka karena istri saya juga akhirnya berubah untuk mencintai keluarga saya bahkan lebih daripada saya, ya. Amsal 31 ayat 20, ia memberikan tangan kepada yang tertindas, mengulur tangannya kepada orang yang miskin. Jadi ia ini betul-betul bukan ayat yang saya comot untuk dipakai ibu ya. Ini ayat memang mengenai wanita loh. Amsal 31 itu kan mengenai istri ya, mengenai wanita ya, wanita bijak. Jadi ini memang ayat mengenai istri yang dipuji-puji suaminya. Yang dipuji-puji suaminya yaitu mengulurkan tangan kepada orang miskin. Berarti murah hati. Makanya ibu ya, jangan pelit-pelit ya. Kalau soal murah hati sama gereja, sama panti asuhan, sudah banyak ibu-ibu seperti itu. Tapi aneh, ada yang murah hati sama panti asuhan, murah hati sama gereja, tapi pelit sama keluarga suami. Harus dibalik ya. Murah hati dulu dengan internal dulu, keluarga ya, dengan keluarga pasangan. Terutama kalau pasangannya kayak saya. Nah ini saya waktu lahir ya kan. Ini bapak saya jagai tanahnya orang lain. Maka itu dindingnya bambu, lantainya tanah sampai kamar tidur, ya lantainya tanah, nggak disemen, atapnya daun. Jadi orang tua saya itu menjagai tanahnya orang lain, keluarga miskin. Kalau bapak ibu menikah dengan keluarga miskin, ya resikonya apa? Resikonya ya gerbongnya panjang, ya gerbong yang untuk dibantu. Nah, saya bilang sama istri saya ini waktu kecil itu punya niat ya bantu keluarga, karena waktu kecil saya disuapin sama ibu saya itu digadang-gadang, digadang-gadang itu diharapkan, nek kowe kok gede, nak kalau kamu besar dan kamu sukses, saya doakan kamu sukses, nak. Kamu ingat adik-adik ya Bu, gitu. Kamu ingat juga anak-anaknya Pak D. Pak D itu kakaknya ibu yang lebih tua, Pak D ya. Ya Bu, tapi kenapa harus ingat Pak D, Bu? Karena Pak D-mu tuh kere, miskin, nak, kayak kita. Oh ya. Besok disuapin lagi. Kalau sukses, mulia, tak dongake, tak doakan. Betul, nak, kamu mulia hidupnya. Kalau mulia, ingat anak Pak Le. Pak Le itu anak ibu yang lebih muda. Lah, kenapa Pak Le, Bu? Ya Pak Le-mu ya kere le, padha awake dhewe miskin juga. Wow, Pak D kere, Bude kere, Bule kere, Bude kere. Lah kok kere kabeh, Bu? Kok miskin semua toh, Bu? Ya ibu saya jawab, ya Le. Awake dhewe kere grup le, kita ini kere miskin semuanya gitu. Itu dari kecil diomongin begitu. Jadi dari kecil saya punya passion, punya harapan, bantu keluarga. Nah, menikahlah istri dengan saya. Saya bilang sama istri saya, kamu menikahi keluarga saya juga. Karena kalau menikahi saya, menikahi hati saya, gitu ya. Nah, kalau istri nggak bisa murah hati kepada keluarga saya, dia akan menderita dong. Jadi nggak ada pilihan lain, ya itu konsekuensi dari keputusan. Ketika memilih pasangan di mana gerbongnya panjang, nah itu Anda menikahi keluarganya, keluarga besarnya. Dan jangan khawatir, orang tidak pernah miskin dengan memberi. Orang tidak pernah miskin dengan memberi, itu dia. Jangan khawatir untuk mencintai keluarganya dan keluarga besarnya. Saya lewatin cerita ini, ya. Gerbongnya panjang banget, maka kita perlu belajar murah hati. Kalau enggak, malah akan menderita. Ya, menderita dalam kekayaan karena tidak murah hati. Kemurahan hati membuat istri mampu memberi dengan sukacita, dan itulah cinta. Mencintai keluarga suami dengan tulus, dan menuai apa dong? Menuai kemuliaan dan kebahagiaan. Waduh, istri saya sekarang dicintai sama keluarga besar saya. Dia bahagia juga akhirnya. Terakhir adalah yang paling sulit bagi wanita. Karena wanita mulutnya yang paling kuat, maka paling sulit adalah menguasai mulut. Tapi Yakobus berkata, yang bisa menguasai mulut, dia orang yang sempurna. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengejar kesempurnaan, menjadi orang yang sempurna. Nah, yang membuat suami bahagia adalah istri yang bisa menguasai mulutnya. Ya, karena memang wanita itu kalau belum berbicara gitu ya, dilihat mukanya, apalagi make up dia, tangannya itu halus banget. Jadi wanita itu makhluk halus. Kenapa? Karena dibuat dari tulang. Ya, dalam penciptaan laki-laki dari tanah. Tanah itu kan kasar. Dipegang itu kelihatan kasar, makanya laki-laki itu kasar. Tapi nggak kuat juga. Tanah kan rapuh. Benda yang dibuat dari tanah gampang pecah. Tapi tulang, waduh, itu kalau dipegang aja, Anda cari tulang ya, licin loh, halus loh. Makanya itu wanita, kenapa wanita itu halus, dibuat dari tulang. Lalu dengar begini ada suami bilang, betul Pak Jarod, istri saya itu halus sekali Pak. Dia tuh makhluk halus yang susah dimengerti Pak.
Kalau makhluk halus yang lain, Pak, itu setan demit bisa ditengking, Pak. Ini istri tidak bisa ditengking, Pak. Waduh, ini makhluk halus yang susah dimengerti. Nah, kenapa susah dimengerti? Karena tulang. Tulang itu halus, betul? Tapi kalau tulang itu patah, tulang itu patah, waduh, itu tajamnya minta ampun. Maka bapak-bapak jangan bikin istri patah hati. Begitu dia patah hati, tajam itu mulutnya, ya. Wah, semuanya tajam. Itu memang makhluk halus yang susah dimengerti. Tapi dengan belajar firman Tuhan, kita akan mengerti makhluk halus yang satu ini. Ya, nah, buat ibu-ibunya sekarang, bukan buat bapaknya, ya. Bu, jadilah makhluk halus yang tidak aneh, ya, yang bisa dipahami. Jadi menjadi seorang istri yang membahagiakan suami, wanita yang membahagiakan orang lain. Caranya gimana? Kembali ke Amsal 31. Amsal itu berbicara mengenai wanita bijak. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada dalam lidahnya. Jadi belajarlah untuk menguasai lidah. Tapi bagaimana Pak kalau suami saya ini kepala tapi nggak kayak kepala Pak, gampang stres Pak. Nah kok malah saya yang harus memberikan dukungan. Ya memang penolong itu memberikan dukungan. Orang main sepak bola itu namanya supporter itu penting sekali, ya kan. Jadi kadang-kadang suami itu ya kayak itu tanah. Begitu bangkrut, begitu rugi, begitu di gereja ada masalah, di sport atau di komunitas difitnah gitu. Kadang malah justru lunglai, ya. Ketika usahanya gagal, dia bisa stres, lalu istri diam-diam usaha sampingan, berhasil sukses karena tekun. Wanita itu tekun. Sedangkan laki-laki kadang tidak tekun. Nah, ini perlunya menjadi istri yang berhikmat. Berhikmat dalam hal memberi nasihat. Ketika suami gagal, jangan disalahkan. Dia tahu dirinya salah. Dia tahu dirinya salah. Dia nggak butuh orang untuk menyalahkan. Tapi memberikan support. Jangan sampai nanti sekretarisnya yang memberikan support. Begitu dia bangkit, dia akan ingat siapa yang mensupport dia. Dan alangkah indahnya yang diingat adalah Anda, pasangannya. Belajarlah untuk memberikan kata-kata manis, kata-kata dorongan, atau kata-kata suportif. Ya, nggak apa-apa kali ini gagal, kan kita belajar banyak. Kita, ya jangan kamu belajar, tapi kita belajar banyak. Melalui kegagalan ini kita belajar gitu ya. Jangan kamu harus belajar dong, kamu harus belajar dong, kamu harus belajar dong. Jangan ya itu kata-katanya suportif tapi nggak positif gitu ya. Lebih baik kita. Nah, karena dengan berbicara maka relasi terbentuk. Masalah muncul karena nggak berbicara. Tapi masalah juga bisa muncul karena bicara dengan bahasa yang salah. Karena itu kita perlu belajar berbicara dengan baik. Wanita yang hatinya penuh cinta akan terpancar dari kata-kata penuh makna dan bijaksana. Ya, itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar sebagian dari cinta di bulan cinta ini. Tapi bagi kami bukan bulan cinta, biarlah kami boleh menikmati tahun-tahun cinta. Hidup kami dipenuhi dengan cinta Tuhan. Cinta yang memampukan kami untuk mencintai orang lain dengan cinta yang kami rasakan yang dari Tuhan. Kasih yang lemah lembut, panjang sabar, murah hati, penguasaan diri. Kasih dari Tuhan yang kami pelajari dan kami rasakan, itulah yang kami coba untuk aplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh ada dalam suasana cinta kasih Tuhan. Keluarga kami, keluarga yang penuh cinta kasih Tuhan. Ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, tapi semuanya akan indah pada waktunya karena ada kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua sangat diberkati. Baik saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak, kami kembali datang kepadamu Tuhan, khususnya bulan ini yang mengingatkan kami Tuhan, untuk menjaga relasi kasih yang mesra di antara pasangan kami, keluarga kami, gereja kami, lingkungan kami Tuhan. Supaya kasih-Mu benar-benar nyata di dalam hidup kami. Orang boleh berkata ketika melihat kami, melihat hubungan kami,
pasangan, dengan keluarga, bahwa ada kasih Allah di tengah-tengah kami. Ada hadirat Allah di tengah-tengah kami. Biar tahun ini Tuhan perbaharui fellowship kami. Perbaharui keintiman kami Tuhan. Baik di rumah tangga kami. Baik di persekutuan-persekutuan kami. Kelompok-kelompok kecil kami. Di dalam ministry kami. Pelayanan departemen-departemen pelayanan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Melalui fellowship kami Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Melalui hubungan suami istri, keluarga Tuhan perbaharui. Terima kasih Bapak untuk tahun 2020 yang kami sudah lalui. Biar 2021 kami mulai Tuhan. Dengan mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Lebih lagi Tuhan. Tuhan perbaharui segala pemikiran kami. Cara berpikir kami. Cara kami berinteraksi, cara kami berbicara, dan terutama hati kami Tuhan perbaharui. Jemaat Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Bukan hanya untuk hari ini, tahun baru Imlek dan Valentine's, bukan hanya bulan ini, tapi biarlah untuk sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan memberikan damai, sukacita, sejahtera di hati kita masing-masing. Di dalam keluarga kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik keluar masuknya, bangun tidurnya, ada selalu di dalam berkat kasih Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, yang berasal dari Tuhan dan kemampuan oleh Tuhan akan selalu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Kita semua yang percaya dan menerimanya sama-sama berkata amin. Amin. Silakan berfellowship.